Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung pada acara diskusi online melalui aplikasi Zoom pada siang hari ini. Baik, sebagaimana yang tadi disepakati di hari-hari sebelumnya, bahwasanya diskusi kita pada siang hari ini dengan tema bagaimana hukum adat dilihat dari perspektif sosiologi hukum. Nah, adapun konsep daripada diskusi pada siang hari ini yaitu masing-masing peserta diskusi memaparkan apa menjadi pendapat terkait dengan tema diskusi pada siang hari ini. Baik, sebelum kita mulai diskusi hari ini, saya akan memperkenalkan peserta-peserta diskusi pada siang hari ini. Yang pertama adalah Muhammad Wildan Maulana, yang kedua ada Imam Rifai, yang ketiga ada Muhammad Haikal Ajmi Pasya, yang keempat ada Ilham Fadilah Rajab, yang kelima ada Khairunisa Salsabila, yang keenam ada Melinda Sari Mulyana, yang terakhir ada saya sendiri Irfan Muhammad Gani. Baik, di sini saya bertugas sebagai moderator, namun tetap sekaligus menjadi peserta diskusi seperti yang telah disepakati di awal. Baik, langsung saja diskusi kita pada siang hari ini dengan tema hukum adat dilihat dari perspektif sosiologi hukum. Mangga, siapa yang mau pertama menyampaikan pendapatnya terkait dengan tema kita diskusi pada hari ini? Saya Kang. Oh, mangga, B. Dari perspektif sosiologi hukum, ada dua hal yang dapat dikaji dari hukum adat, yaitu dari proses terjadinya hukum adat dan fungsi hukumnya. Bagaimana perilaku bisa menjadi hukum adat, proses interaksi atau hubungan internasional yang terus interpersonal maksudnya, yang terus-menerus menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut cara dalam perkembangannya, cara-cara yang diterapkan untuk penyelesaian masalah di suatu masyarakat atau desa adat bisa menimbulkan suatu kebiasaan atau folksway. Kebiasaan yang diakui atau diterima sebagai kaidah menjadi tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan yang kekal serta kuat dengan perilaku masyarakat atau desa adat, kekuatan mengikatnya akan meningkat menjadi adat istiadat atau custom. Seperti itu. Ya, dari melanjutkan apa yang tadi Wildan, dari perspektif ini, kajian terhadap hukum adat dari perspektif sosiologi hukum merupakan bagian dari proses terjadinya hukum dan fungsi hukum, terutama sebagai pengendalian sosial menuju pada kepastian dan penegakan hukumnya. Dan hukum adat justru mengatur delik yang dianggap berat yang tidak diatur dalam KUH pidana, sehingga dapat dipertahankan hukum asli bangsa Indonesia. Sebagian dari itu dari saya. Ya, izin melanjutkan, izin berpendapat juga. Dari pengertian hukum adat itu kita bisa tahu hukum adat itu hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lainnya, baik itu kebiasaan maupun kesusilaan dalam bermasyarakat. Sebelumnya juga peraturan adat ini menggunakan istilah peraturan keagamaan dalam undang-undang. Pada masa Hindia Belanda itu hukum adat yang berlaku tidak tunduk kepada KUH Perdata dan hukum kebiasaan. Fungsinya untuk mengatur masyarakat adat agar mendapatkan hidup yang damai. Jika ada yang melanggar hukum adat, maka dikenakan sanksi adat, seperti halnya pemberian sanksi kepada pelanggar hukum kedaulatan di Indonesia. Sanksi adat bisa berupa memberikan persembahan, ritual, atau membayar denda adat, sehingga hukum adat merupakan sesuatu peraturan atau hukum yang diberikan yang mengikat. Hukum adat berlaku bagi orang-orang yang lahir sebagai bagian dari suatu adat tersebut.
sehingga antara satu adat dengan yang lain mungkin akan memiliki peraturan atau sanksi yang berbeda. Ketika seseorang memasuki sebuah wilayah yang masih berpegang pada hukum adat, maka hukum adat tersebut sudah tidak berlaku. Sekian aja. Monggo, Kang. Di sini saya akan melanjutkan dari Saudara Imam ya. Di sumber hukum adat adalah peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang terus tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, serta peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang maksud saya yang tidak tertulis dan tumbuh dalam masyarakat. Dan Pancasila contohnya gotong royong, masyarakat mufakat dan keadilan meski tak tertulis dan tidak ada cara khusus. Hukum adat tetap berlaku dilaksanakan oleh masyarakat dengan sukarela karena memang miliknya. Terdapat 4 macam sifat hukum adat, yaitu komunal. Hukum adat memiliki sifat kebersamaan yang kuat. Magis, religius, memiliki pandangan hidup dan cara berpikir dan memadukan kepercayaan seperti kesaktian dan gaib. Selanjutnya, pikiran konkret. Hukum adat memperhatikan hubungan hukum nyata. Selanjutnya, visual. Hukum adat disebabkan oleh suatu ikatan dalam masyarakat, misalnya tata upacara pernikahan antar daerah pasti berbeda. Sekian menurut saya. Baik, selanjutnya siapa? Ada lagi? Melinda barangkali atau Sabila? Aku. Oh ya, silakan nih. Salsa aja dulu. Oh, mangga. Salsa. Sosiologi hukum menyoroti hukum sebagai perilaku etis. Sebagaimana diketahui, maka biasanya dibedakan antara perilaku belaka dengan perilaku etis atau yang didasarkan pada hati nurani yang bersih. Perilaku antara perilaku belaka dengan penilaian etis mencakup perilaku di bidang kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Perilaku hukum dapat dibedakan antara perilaku yang teratur dengan perilaku yang unik. Sosiologi hukum memusatkan perhatiannya pada hukum sebagai gejala sosial atau yakni perilaku dengan pengaruh timbal baliknya terhadap gejala sosial lainnya. Dengan demikian, maka kemungkinan adalah bahwa di satu pihak hukum dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi dan di lain pihak hukum dapat dianggap sebagai faktor yang dipengaruhi. Dan dasar hukum berlakunya hukum adat ketika zaman penjajahan masuk ke wilayah setelah Indonesia merdeka melalui pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Sekian. Akan selanjutnya Melinda berarti ya? Ya. Jadi untuk pengertian keseluruhan yang sebenarnya adalah peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Yang selanjutnya, kajian dari hukum adat dari perspektif sosiologi hukum itu sendiri merupakan bagian dari proses terjadinya hukum dan fungsi, terutama sebagai pengendalian sosial menuju pada kepastian dan penegakan hukumnya. Dalam hukum adat justru
mengatur delik yang dianggap berat yang tidak diatur dalam KUH pidana, sehingga dapat dipertahankan hukum asli bangsa Indonesia. Sekian. Oke, terima kasih. Baik, yang terakhir izinkan saya mencoba menanggapi atau berpendapat terkait dengan hukum adat dari perspektif sosiologi hukum. Nah, tampak jelas dari perspektif sosiologi hukum bahwa pengembangan hukum adat nasional bersumber dan harus digali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat atau biasa disebut dengan the living law. Jadi, agar hukum nasional di masa yang akan datang mampu mencerminkan nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya, dan susunan masyarakat Indonesia, sehingga dapat dipertahankan hukum asli bangsa Indonesia seperti adanya desa adat dan subak di Bali, pola kepemimpinan adat di Bali, adat di Minangkabau misalnya, dan sebagainya. Nah, beberapa aturan perundang-undangan secara normatif memang telah mengamanatkan adanya pengakuan dan perlindungan untuk masyarakat hukum adat. Meskipun implementasinya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, dalam hal ini terjadinya suatu pelanggaran dalam masyarakat seharusnya tidak langsung diselesaikan dengan hukum negara atau biasa dengan disebut hukum positif. Namun lebih baik diselesaikan terlebih dahulu secara hukum adat, misalnya melalui kepala adat. Karena delik yang tidak terdapat dalam KUHP pidana ternyata di dalam hukum adat masuk golongan delik yang dianggap berat atau perbuatan yang menentang keselamatan masyarakat seluruhnya. Contohnya saja, delik yang dianggap berat adalah incest atau masih dipertahankan pada masyarakat adat Bugis, Makassar, dan Bali. Nah, dan jika diperhatikan juga, memang perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi norma kesusilaan. Tetapi ada juga hukum adat yang bertentangan dengan HAM, sehingga harus dihapuskan pemberlakuannya. Misalnya, pemenggalan kepala manusia hanya untuk mahar perkawinan, atau pembunuhan untuk dijadikan persembahan dalam suatu ritual. Dan itu salah satu contoh hukum adat yang bertentangan dengan HAM yang memang perlu dihapuskan. Nah, dengan demikian diharapkan timbul keselarasan dan keseimbangan dengan mengindahkan norma-norma secara musyawarah mufakat agar terjadinya kepastian hukum. Nah, jadi dari perspektif sosiologi hukum itu ada dua hal yang dapat dikaji dari hukum adat, yaitu dari proses terjadinya hukum adat, yang kedua dan fungsi hukumnya. Sekian. Terima kasih. Jadi rekan-rekan, baik peserta diskusi yang tergabung dalam diskusi pada Zoom siang hari ini ataupun yang menonton secara secara video dalam bentuk video di dalam YouTube, karena memang hasil diskusi siang hari ini akan di-share pada YouTube. Konsep diskusi pada siang hari ini sebagaimana yang telah disepakati oleh kelompok perjuangan mata kuliah sosiologi hukum, bahwasanya kita hanya menyampaikan pendapat masing-masing terkait dengan hukum adat dari perspektif sosiologi hukum. Adapun kesimpulannya silakan kita kembalikan kepada kawan-kawan, karena memang diskusi pada siang hari ini sifatnya dua arah, tidak satu arah gitu kan. Ada yang berbeda, ada yang sama gitu, tergantung bagaimana seseorang mendefinisikan hukum adat dari perspektif apa gitu. Jadi sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung pada diskusi Zoom pada siang hari ini. Sekali lagi untuk kesimpulan silakan rekan-rekan yang menyimpulkan sendiri, kita hanya menyampaikan apa yang menjadi pendapat kita masing-masing gitu. Mungkin sampai di sini ada yang ingin disampaikan dari rekan-rekan yang lain? Tidak, cukup. Oke, yang lain ada lagi? Cukup. Kalau gitu, baik. Saya sebagai moderator akan menutup diskusi kita siang hari di aplikasi Zoom ini. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi bahan atau referensi kepada para pendengar, khususnya mahasiswa Fakultas Unpas, umumnya mahasiswa di seluruh Indonesia. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.